Halo Sobat Kreatif, salam literasi. Muda kreatif penuh dengan prestasi. Kembali lagi dengan saya Anggia Maharani dan Mas Aris serta rekan kameramen kami Guntur dan Yusuf Maulana dalam vlog Kreapsa. pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sedang berlangsung pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 tahap pertama di SMK Negeri 1 Kedaung. Pendaftaran tahap pertama ini dimulai dari tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni 2021. Mau tahu gimana aja kegiatannya? Yuk ikutin terus vlog kami. Sama halnya seperti tahun kemarin, PPDB tahun ini dilakukan secara online melalui website yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, SMK Negeri 1 Kedaung kembali membuka pendaftaran di sekolah untuk membantu calon-calon siswanya mendaftar, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan yang telah disediakan oleh sekolah. Lalu, orang tua calon siswa dan calon siswa akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas PPDB sebelum memasuki area pendaftaran. Dan yang paling penting, semua orang yang ada di area PPDB menjaga jarak. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke sesi wawancara. Ini saya bersama Dimas Adenanda, dari SMP, Negeri 2 Kota Cirebon. Silvi Indrianti, dari SMP mana? MTS Islamic Center Cirebon. Karena saya ingin cepat dapat kerja dan disarankan oleh orang tua juga begitu. Biar lulus nanti langsung cepat dapat kerja. Akuntansi, karena saya memiliki potensi di bidang matematika. OTKP, karena saya ingin lebih berkembang dan lebih tekuni perkantoran. Saya lebih ingin mengembangkan potensi saya dan kreativitas saya di sini. Lebih berkembang lagi prestasinya dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Ibu dengan siapa namanya, Bu? Saya Endang, Saya Ibu Yaya. dipilihkan sama orang tua. Atas dasar kemauan sendiri dan kita memang juga mengarahkannya ke sini. Kalau dibilang rumit enggak juga ya. Kalau dibilang mudah juga enggak. Jadi sesuai dengan tujuan kita itu kan mau mencari pendidikan. Jadi sudah sewajarnya kita berusaha untuk ke arah itu gitu. Alhamdulillah masih bisa diatasi. Tidak sama sekali, malah gampang sekali menurut saya sih. Simple, dengan aturan yang sudah jelas di situnya dan langsung prosedurnya gampang. Kalau saya cenderung ke perkantoran karena insya Allah kepengennya setelah di SMK mau diteruskan walaupun hanya 1 tahun maksimal 3 tahun supaya anak itu bisa lekas mandiri. Anak saya ngambil jurusan akuntansi karena memang bakatnya mungkin di situ, karena nilainya memang yang ini di situ, hobinya sesuai dengan hobinya juga, dan kita kebetulan dari keluarga akuntansi, jadi mungkin ke depan kita bisa membimbingnya gitu aja. Di sini saya sedang bersama salah satu panitia yang bernama Ibu Puji Astuti. Untuk SMK ada beberapa perbedaan, masih tetap sama jalur afirmasi, prestasi, dan nilai unggulan. Afirmasi itu ada perubahan. Kalau yang sekarang itu ada di afirmasi itu kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu yang dimaksud kondisi tertentu itu bagi mereka yang terkena musibah bencana alam, ya, karena beberapa tempat di Jawa Barat juga ada yang terkena musibah. Terus yang kedua, selain afirmasi, ada di SMK untuk tahun ini, tahun kemarin tidak ada, tahun ini ada prioritas terdekat. Ini berbeda dengan zonasi.
Kalau zonasi hanya ada di SMA, untuk SMK adalah prioritas terdekat. Maksud dari prioritas terdekat itu, sekolah memberikan peluang untuk masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Kalau bahasa industri itu CSR ya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan peluang kepada masyarakat sekitar sekolah untuk bisa bersekolah di yang dekat dengan sekolah tersebut. Itu untuk prioritas terdekat. Yang lainnya adalah fasilitas, beberapa fasilitas untuk ditujukan kepada guru, tenaga pendidik, dan petugas COVID, ya, petugas COVID. Itu ada disediakan jalur khusus. Itu yang membedakan. Kalau dari tahun kemarin dengan tahun sekarang, itu untuk SMK 1 Kedaung terlihat sampai dengan hari ini, itu sudah melebihi kuota yang disediakan oleh sekolah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, multimedia itu ada di peringkat pertama untuk peminat ya. Itu banyak sekali. Untuk yang sekarang tahap 1 itu sudah 1 kursi diperebutkan untuk 4 orang memperebutkan 1 kursi. Itu yang sampai sekarang di tahap 1 itu sudah lebih ya kuota kalau kita mau ambil kuota. Yang kedua itu akuntansi dan keuangan lembaga, disusul dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Itu sudah banyak. Pengumuman untuk tahap 1 itu nanti tanggal 21. Jadi nanti diharapkan calon peserta didik baru yang masuk di tahap 1 segera melihat ke SMK 1 Kedaung untuk melihat apa saja yang harus disiapkan pada saat daftar ulang. Nah, untuk yang belum diterima di tahap 1, calon peserta didik bisa mempersiapkan lagi untuk pendaftaran di tahap 2. Karena tahap 2 itu akan dimulai tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Nah, bagi yang belum mendaftar di tahap 1, yang akan mencoba di SMK 1 Kedaung di tahap 2, yang panitia harapkan itu sudah menyiapkan semuanya, terutama ini harusnya dari sekolah asal ya, di SMP sudah harus mempersiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua, sudah di-scan karena semuanya sekarang sistemnya paperless, tidak ada berkas yang diperbanyak ya atau difotokopi. Terus harus menanyakan ke sekolah username sama passwordnya, itu utama, modal utama. Karena banyak pendaftar di tahap 1 ini, ada siswa yang tidak tahu username dan passwordnya itu, karena kalau nggak tahu, mereka nggak bisa melanjutkan sama sekali. Itu aja. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Di sini saya sedang bersama salah satu panitia yang bernama Fajrian Megawati. Kurangnya informasi dari sekolah asal biasanya. Jadi pasti menanyakan persyaratannya apa saja Bu. Itu akhirnya ya saya memberikan brosur yang memang sudah ada dari Dinas Pendidikan Provinsi, sudah diberikan. Jadi sama Ibu dikasihkan lagi kepada para calon pendaftar kayak gitu. Terus misalkan menanyakan berapa biaya masuknya, karena kita sekolah SMK itu gratis ya, jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa selama PPDB berlangsung. Kemudian apalagi ya, anak-anak kadang-kadang masih bingung dengan kepemilikan akun. Pada saat pendaftaran online itu mereka bingung ini caranya gimana. Kalau misalkan mau daftar langsung boleh tidak gitu. Sementara masa pandemi itu kan kita batasi tatap muka. Tapi karena mungkin kebanyak yang kurang mampu dalam memahami IT, akhirnya kita tetap membuka pendaftaran supaya bisa masuk ke dalam, bisa masuk langsung, bisa ketemu langsung, bisa mendapatkan informasi jelas tanpa harus dapat bisikan dari sana sini gitu. Presentasenya sendiri untuk afirmasi itu karena di sekolah kita ada 5 jalur, salah satunya itu jalur afirmasi. Nah, afirmasi itu sebanyak 20% dari keseluruhan pendaftarnya. Kemudian untuk jalur prioritas jarak terdekat 10%, untuk jalur tenaga kependidikan dan tenaga pendidik maupun orang tua yang pindah kerja dari luar kota ke Cirebon itu
sekitar 5%. Lalu prestasi kejuaraannya sendiri ada 5% dan prestasi nilai rapor yang paling tinggi 35% penerimaannya. Yang terakhir itu jalur nilai rapor umum untuk tahap 2 karena kita dibagi 2 tahap ya. Tahap 1 kan jalur khususnya. Tahap 2 itu untuk jalur umumnya itu kita hanya membutuhkan 25%, sisanya 25% saja. Itu. Tapi untuk masing-masing jurusannya tidak bisa diceritakan karena memang belum ada fix keterimanya berapa gitu kan. Ada berapa banyak anak yang terserap ke masing-masing jurusannya belum ada. Jadi kita belum bisa fix memberitahukan segini untuk jurusan multimedia, untuk jurusan akuntansi mungkin keterimanya berapa banyak CPD nggak bisa gitu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama. Alhamdulillah persiapan kami insya Allah optimal karena kami sudah mengantisipasi semua kegiatan. Misalnya saja kami sudah mengadakan sosialisasi untuk operator dari SMP. Dalam sosialisasi itu kita menerangkan berapa banyak kompetensi yang kita miliki, terus bagaimana cara pendaftaran dan semua yang berkaitan dengan PPDB. Untuk sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala karena kami memiliki tim yang insya Allah sudah ada pengalaman dari tahun kemarin. Kriterianya ya semua yang ada pada Juknis itu kami insya Allah kami laksanakan semua yang ada pada Juknis dari provinsi itu. Yang jelas PPDB itu harus objektif, akuntabel dan transparan. Kalau semua dilakukan akuntabel, transparan, dan objektif itu insya Allah semuanya lancar. Alhamdulillah untuk hari ini jam sekarang itu sudah 820. Iya, alhamdulillah. Bahkan animo masyarakat lebih dari tahun kemarin. Mungkin karena kami sudah melakukan berbagai sosialisasi dan masyarakat juga tahu SMK Kedaung. Alhamdulillah untuk nilai unggulan, untuk prestasi unggulan, mereka memiliki nilai minimal 80 untuk yang mereka misalnya ikut MM itu IPA dan matematikanya minimal 80, UPW bahasa Inggris dan matematikanya harus 80 dan semua jurusan yang lainnya juga sama minimalnya 80. Kesan Ibu walaupun dalam kondisi COVID seperti ini animo masyarakat tetap bagus dan semoga saja diberikan kelancaran. Sama-sama. Terima kasih telah mengikuti vlog kami. Kami dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam literasi. Sekolah di mana saja, sama saja. Stay safe and healthy kawan-kawan.